Sesungguhnya sayangnya Allah terhadap hambanya itu beda dengan sayangnya kita kepada orang yang kita sayangi. Kalau sayangnya manusia terhadap orang yang paling dicintai itu identik dengan sesuatu yang membuatnya senang, yang membuatnya bahagia, yang membuatnya dia betah berlama-lama dengannya. Tetapi lain halnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya, apa yang akan terjadi? Yang pertama, Allah akan senantiasa uji hambanya tersebut. Orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ujian demi ujian. Adanya ujian itu bukan menunjukkan kebencian Allah, tetapi Allah ingin melihat sejauh mana hambanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hambanya masih berada dalam koridor keimanan, mereka senantiasa husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, atau tidak? Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan ibtalahum." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Ujian demi ujian itu akan datang silih berganti. Kalau kita lihat seperti orang-orang soleh terdahulu, mulai dari kalangan Nabi, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Nabi Ayub alaihissalam contohnya, kurang apa? Utusan Allah, seorang Rasul, tetapi ujiannya Masya Allah begitu luar biasa. Mulai dari ditimpa kematian anak-anaknya semua, kemudian kebun-kebunnya hangus semua, kemudian binatang ternaknya mati semua, dan dia ditimpa penyakit sampai belasan tahun, bahkan istrinya pun meninggalkannya. Kalau dipikir ini seorang nabi, tetapi ujiannya sangat luar biasa, maka ujian ini akan menunjukkan semakin besar atau tinggi imannya seseorang, maka ujiannya itu pun akan semakin tinggi. Maka ujian yang paling tinggi yang akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah, mereka adalah orang-orang yang keimanannya di atas. Mereka para nabi, mereka para rasul, dan orang-orang yang setelahnya. Ini yang pertama, kalau Allah sayang, Allah akan senantiasa uji. Kemudian yang kedua, Allah akan jadikan faham dalam persoalan agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan hambanya tersebut faham dalam persoalan agama, sehingga hambanya tadi dia tahu mana perkara yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarangnya, sehingga dia tahu. Maka faham di sini bukan hanya sebatas dia memiliki ilmu, namun dia akan senantiasa mengajarkan ilmunya, kemudian dia mengamalkan ilmunya tersebut. Sehingga inilah orang yang faham itu beda dengan sebatas hanya dia tahu saja ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa orang-orang yang dijadikan faham ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang berilmu ya. Orang-orang yang berilmu, mereka adalah kalangan para ulama yang hak tentunya. Maka inilah ya yang kedua, akan dijadikan faham dalam persoalan agama. Ini satu bukti bahwa Allah ini sayang, sehingga hambanya tadi selamat, dia tahu mana perkara yang dibolehkan, mana yang dilarang. Kemudian yang ketiga, dimudahkan beramal soleh sebelum wafatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memaniskannya. Para sahabat bertanya, apa itu memaniskannya ya Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, Allah akan memberi ia petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajalnya, sehingga orang yang ada di sekelilingnya meridhoinya. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga orang-orang yang dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum ajal menjemputnya, maka Allah akan mudahkan mereka beramal soleh,
sehingga sampai nanti orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi ridho terhadap apa yang dilakukan hambanya tadi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dipercepat hukumannya di dunia. Dicepatkannya hukumannya di dunia ketika seorang melakukan kesalahan, terkhusus mereka adalah orang-orang yang beriman soleh. Ini salah satu bentuk bahwa Allah ini sayang. Allah tidak menghendaki hamba pilihannya, orang yang soleh tadi, kemudian dia dibalas ketika di akhirat. Maka orang-orang yang beriman terkadang ketika dia lalai, dia melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan dosa, kemudian balasan dari Allah itu begitu cepat, sehingga mereka sadar, mereka tahu bahwa ini teguran dari Allah agar dirinya ini kembali ke jalan yang hak, kembali ke jalan yang benar, sehingga dengan itu mereka kemudian banyak beristighfar, memohon ampun, sehingga inilah bentuk sayangnya Allah. Allah tidak ingin hambanya tadi ketika nanti menghadap Allah dengan membawa dosa, sehingga dosanya itu sudah diampuni oleh Allah sebelum hambanya tadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan dipercepat hukumannya ketika di dunia. Adapun yang kelima, bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, yaitu senantiasa dijaga oleh Allah. Maka orang-orang yang dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terjaga dari sesuatu yang buruk, terjaga dari sesuatu perkara dosa, kemaksiatan, kemungkaran, sehingga ketika dia akan melakukan, Allah halangi, Allah cegah, karena Allah tidak menginginkan bahwa hambanya tadi kemudian dia tergelincir dalam dosa, sehingga Allah jaga, sehingga dengan pertolongan Allah inilah kemudian hamba tadi bisa selamat, sehingga hamba tadi bisa tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan.